tidak pernah jadi hari ini karena nggak pernah terlepas dari yang kemarin. Nggak pernah itu. Nggak pernah tiba-tiba di hari ini. Nggak ada itu. Pasti dari yang lalu. Dari mulai dia dalam perut, dari mulai dibesarkan, sampai dia dilahirkan, lingkungan. Makanya kalau kita hamil, dokter kan selalu bilang, nggak boleh stres ya Bu. Ya gimana nggak stres Pak? Suamiku pun belum datang-datang. Ini pun gini. Padahal dia bilang begitu itu supaya apa? Apa yang kita lakukan dari mulai awal telinganya diciptakan tuh, katanya itu mulai dia diracun sama Tuhan. Nah kita harus kerjasama. Ini makanya Kak Ocha ini menentukan sekali. Ditunggu. Itu nanti, ini nanti yang itu urutannya. Sampai nanti terbentuk karakter. Jangan bilang atur lah ya, memang karena bapaknya pendeta. Nggak ada itu. Karena memang dari awal tahu bahwa dari mulai dia mau diciptakan Tuhan, ditenun Tuhan di dalam perut, kita bersinergis dengan Tuhan. Kita nyanyi-nyanyikan, kita nggak mau sedih. Ku nyanyi haleluya gitu, dielus-elus. Kita doakan, lihat. Dia nggak bisa jauh. Nah, Bu, gimana kalau dia sudah ini, kita baru tahu anak kita sudah besar-besar bermasalah semua. Iya gini, satu aja jawabnya. Sabar. Dia sudah terbentuk 14 tahun. Makanya sabarnya harus 14 tahun. Sabar, tunggu. Karena kita juga berperan di situ dalam pembentukannya, termasuk saya hari ini. Ya, terus bisa dilanjutkan? Nah, ini ya. Oke, ini masih masalah kiri dan kanan ini. Tapi ini fundamental sekali. Letak emosi dalam otak. Ada laki-laki berhenti dulu. Ada laki-laki sakit di sini yang saya maksud. Otak yang aktif adalah otak kanan, otak kreativitas. Oleh sebab itu laki-laki masih bisa mengambil keputusan saat emosi. Nah, kalau perempuan nggak bisa. Coba terus. Itu dia, itu yang gambar yang warna itu ya. Di situ kerjanya dia. Kalau perempuan menggunakan otak kanan, kiri kanan ini sedikit-sedikit bintik-bintiknya itu. Oke? Karena itu perempuan lebih pandai berbicara dan mampu terus-menerus bekerja sambil bicara. Nah, itu perempuan. Lihatlah ini perbedaannya. Ini masih sekelumit loh. Makanya saya bilang, ini hanya tentang pemulihan anak nih. Merawat luka batin anak. Masih anak. Belum ke tahap dewasa. Bayangin mau 1 jam. Apa yang didapat? Nah, kalau bisa, Ibu Gembala Ibu Ketua udah bilang, tiap minggu ketiga belajar kita sama-sama. Besok keluar, ngomong ke yang lain. Ini loh, oke? Terus, ayo. Oke. Inilah dia realitanya hal-hal kecil ini. Nah, selanjutnya udah. Nah, masuk ke yang tadi, gambar otaknya. Kita lihat ya, kita lihat posisinya. Ayo, Darel punya gambar otak tadi. Oke, inilah dia. Coba kalau saya bilang hipotalamus itu pegang ini. Coba Kak pegang Kak, biar tahu hipotalamus. Enggak di belakang ini. Itu makanya ketika kebentur bisa hilang kan ingatan. Hipotalamus itu menyimpan semua kisah-kisah di dalam memori di dalam sini. Makanya bahaya kalau terbentur. Ya, di sini itu hipotalamus. Makanya yang sering memunculkan kepahitan kalau ketemu dengan misalnya contoh ya Kak Dina. Misalnya aku ketemu Kak Dina, langsung teringat aku kayak mana dia kemarin melebarkan matanya, terus mau diterkamnya, aku keluar semua itu memori itu. Nah, makanya kita butuh di dalam amigdala kita itu otak kognitif kita sebelah sini nih, ya. Di sini itu perlu diisi dengan segala yang baik, firman Tuhan, perkataan-perkataan baik, sehingga kita perlu untuk bilang, hai jiwaku, pujilah nama Tuhan. Hai jiwaku, tidak kan aku mendapatkan pengampunan kalau aku tidak mengampuni. Aku harus mengasihi. Halo Kak Dina, gitu. Kita punya peran untuk mematikan. Ini nanti koneksi kita bicara kita dulu. Gimana kita nggak bicara praktekkan ke diri kita? Enggak, kita iniin ke anak-anak. Oke? Ini dulu. Ada letak-letak otak ini. Kalau ada waktu kita belajar ini Bu, nggak apa-apa, nggak akan minum, nggak akan saya pakai istilah kedokteran psikologi, nggak.
Maksudnya yang lebih ringan aja, supaya nanti kayak saya akhirnya ibu rumah tangga yang ngerti. Nah inilah, cobalah, Tuhan aku mau komplain lah, kenapa engkau susun kayak gini sistem otak kami? Gak bisa sesuai keinginanku aja. Maunya samalah, porsi otak, letak otaknya samalah kami. Jadi kalau katanya pernikahan yang paling cocok adalah yang tidak cocok. Katanya semua pendeta udah bilang kan? Nah, semua. Jadi nanti ketika firman itu disampaikan nih, udah tahu, aku udah tahu terus, udah tahu. Iya, bukan. Tapi menyadari bahwa iya sih, memang kami otaknya berbeda. Gimana? Ya kalau enggak, kalau coba dibilangnya, mah aku ngerti kali sama perasaanmu, karena aku udah ngalamin sama kayak kau. Kita curiga kan? Hah? Curiga nggak? Berarti dia perempuan. Hah? Otaknya sama. Nah, kalau berbeda caranya, gak apa-apa, berarti dia betul laki-laki. Ya, nanti ini mengerucut, ini masih suami istri, nggak mungkin orang punya anak nggak suami istri kan? Nah, kita bicara dulu suami istri nih. Begitulah nanti ke anak. Makanya pada saat menjelang pernikahan, saya sangat menyarankan ini dengan teman-teman, kami berjuang untuk 8 bulan sebelum menikah. Mereka harus konseling. Kalau di kita pastoral ya, pastoral di gereja bikin bagus-bagus, tapi kita diperibet. Masa mau nikah aja 1 bulan pun harusnya udah bisa lah. Bahkan nggak ada konselingan, nggak ada, udah kawin aja. Itulah yang masalah. Nah, mau rumah tangga rukun, cantik, manis dan semuanya, gimana lah caranya itu, caranya? Nah, ya. Jadi kalaupun bermasalah, nggak apa-apa, ya sudah terjadi. Mari kita berjuang memperbaikinya bersama Allah. Tadi jangan lupa ya yang pertama tadi, karena itu pondasinya. Jangan nanti mengandalkan kekuatan sendiri seolah-olah Kristus di luar. Tidak. Jadi kalau hari ini gagal, bangkit lagi. Ini sangat baik. Memahami ini. Kalau di rumah tangga kita nanti udah bagus, anak kita nanti kita mulai bertumbuh, saling memahami. Di gereja pun pasti akan seperti itu. Nah ini ya, oke. Nah sekarang kita ke mengenal anak ya. Kalau kita mau bicara anak ini ya, kita sebenarnya harus tahu diri kita sendiri dulu. Kayak tadi saya bilang, sulit ya. Jadi ada 6 jenis kebutuhan anak. Kita harus berikan dia rasa aman, kedekatan relasi dengan orang lain, otonominya, harga dirinya, ekspresi dirinya, batasan-batasan realistis. Apa itu? Ya, dia nggak boleh dari kecil kalau dia tidak memiliki rasa aman, dia nggak merasa di tengah-tengah keluarganya ada aja tekanan. Jangan salahkan, nanti dia jadi monster di usia dewasa. Ada masa-masa menetasnya itu. Jadi kalau nanti anak kita temuin begitu, nggak usah sedih, nggak usah apa, sudah. Ingat-ingat aja, waktu dulu aku besarkan bagaimana ya, apa yang sudah aku kerjakan, udah kita perbaiki. Nggak usah juga, aduh aku jadinya nggak enak. Saya juga begitu sih. Karena bagaimana, ini untung semester berapa saya kuliah? Semester 5 ya gitu. Kenapa? Saya merasa insecure loh. Waktu kan di luar MTH nih, mau sekolah STT yang saya lalui baru ke konseling ini kan, sekolah ini. Ini kan terakhir saya dapat semester ini. Saya sering insecure, karena saya patokannya gini, anakku juga nggak mau melayani, padahal mamanya begini, ini. Padahal nggak bisa. Saya harus belajar untuk keluarga peta, keluarga saya sendiri. Pelan-pelan. Bersama Kristus pasti ada. Jangan mau, nah masalahnya selalu begini di ruang konseling ini. Dia sudah jarang untuk konsultasi. Di situ konsultasi udah bawanya stadium 4, pengen 1 minggu selesai masalahnya. Cobalah. Gaya dari mulai menikah nih ya, kita lihat sejarahnya ya. Mau menikah disuruh dulu konseling nggak mau. Bikin masalah, maunya kawin cepat, maunya semuanya praktis, udah kawinnya pun karena dia ganteng, karena ini nggak ada yang terlalu mencukupi untuk menghadapi hidup yang sulit di depan, nggak ada, karena kami sama-sama makes, semua sama, asik gitu ya. Masuklah ke realitanya yang
welcome to the jungle. Ternyata mana cinta tadi, mana cinta tadi, kebelabakan. Syukur-syukur kalau langsung datang ke gereja, cari Tuhan, cari pemulihan yang digelisahkan sama Roh Kudus untuk mencari. Kalau enggak, bertahan terus, aku nggak mau kelihatan orang nggak baik, nggak mau aku. Inilah keras kepalanya kita gitu, nggak mau gitu. Tapi udah stadium 4 tahulah semua orang. Datanglah ke konselor atau ke gembala atau kemana lah gitu. Pengen 1 hari selesai, gak bisa. Saya beberapa ada teman-teman juga di Batam ini datang. Salah satu yang meninggal kemarin, sahabat saya. Saya selalu bilang, dia menuai anak-anak nanti tahu. Anak-anaknya 3 luar biasa. 4 lah. Kalau bertemu 4 kayak kapal pecah udah berantem. Puas. Tapi saya tenang aja. Saya percaya itu kontribusi ayah dan ibunya. Jadi saya bilang, untungnya ibunya mau berubah. Dia ada Roh Kudus. Dia terus datang ke rumah saya, terus tanya, terus ini. Sampai akhirnya saya lihat dia mati itu. Dia memperjuangkan anak. Sampai titik darah. Makanya saya yakin dia masuk surga. Karena apa? Hari-hari terakhirnya bersama saya. Tapi menyakitkan. Bingung kan orang kalau lihat terheran-heran. Ada satu anaknya itu bermasalah sekali. Jadi jangan kaget, jangan gini. Saya nggak terima itu ya seringnya. Anak-anak kita bermasalah, kita nyalain dia. Peran kita ini ada. Coba kita bilang ya, siapa yang punya anak di sini semua? Semua punya anak? Coba kita bilang, maukah kita dengan rendah hati bilang, peran saya salah itu ada. Ya saya juga bilang ya, peran mama salah itu ada. Tapi mama mau berubah, kamu juga. Gitu. Supaya rumah kita ini kayak surga. Ya, kita sama-sama mengakui di dalam ada kasih, ya, rasa aman. Ini masih tahap 1, kedekatan relasi dengan orang lain. Nah, ini perlu dicukupi ini semua, semuanya. Nah, dia otonom, dia yakin. Ini kalau nggak balance juga ada masalah. Coba lah ya, kalau kita tidak punya dasar yang awal tadi, complicated sekali loh ini. Sekarang saya mau kasih tahu aja ya.